kita menindaklanjuti file yang pertama dulu tentang keterkaitan antara IPK dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketika di IPK ini menjelaskan terkait dengan ini, misalnya rumusan pertama adalah menjelaskan tentang tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak. Nah, untuk mencapai indikator pertama ini tuh bisa dilakukan dengan kalimat spesifik apa? Nah, coba kita lihat. Di rumusan tujuan ini audiensnya ada, kemudian menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Ini adalah behaviornya ya. Kemudian dengan benar, ini adalah degree-nya. Nah, yang tidak ada adalah kondisinya, yang tidak ada ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk mencapai indikator IPK pertama, bisa jadi kita mengembangkannya ini yang pertama tadi menjelaskan tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak. Bisa jadi kita mengembangkannya ke dalam dua tujuan pembelajaran. Ibu coba copy dulu ya Ibu copy dulu ke salah satu. Ini saja ya. Kita ubah dulu biar lebih mudah. Kita copy sini saja dulu. Oke, menjelaskan tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak. Ini bisa jadi, ini kan tadi terdiri atas satu IPK. Ini bisa diurai ke dalam misalnya dua nih. Jadi kalau misalnya mau diuraikan, misalnya melalui kegiatan pengamatan peserta didik dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tekanan, tekanan hidrostatis dan boleh pakai atau saja. Atau, jadi nanti pilih salah satunya. Atau tekanan mutlak. Nah, jadi kalau misalnya ini tujuannya melalui kegiatan pengamatan, berarti nanti akan diberikan suatu kegiatan pengamatan. Entah mungkin melalui kegiatan pengamatan melihat demonstrasi kah, atau melalui video demonstrasi yang bisa diunduh dari internet. Intinya kita menjelaskan kondisi apa yang diberikan kepada peserta didik, sehingga suatu kemampuan dapat terukur. Nah, selanjutnya, menjelaskan tekanan. Boleh melalui kegiatan literasi, misalnya melalui kegiatan literasi peserta didik dapat menjelaskan. Kalau mau mengganti dengan kata mendeskripsikan juga boleh. Ini kan bagian dari menjelaskan. Mendeskripsikan tekanan ya, misalnya tekanan mutlak dan sebagainya, masih sama lanjutannya boleh. Jadi satu IPK itu bisa dijabarkan ke dalam dua rumusan tujuan pembelajaran. Nah, apa hubungannya ketika kita mampu merumuskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk ABCD? Ini bisa langsung jadi soal ya. Ini bisa langsung jadi soal. Nanti sebentar Ibu contohkan ya. Nanti di slide yang satu, karena tulisan Ibu acak-acakan begini, nantilah kita contohkan. Intinya adalah yang Ibu ingin jelaskan bahwa ternyata IPK ini dia sifatnya masih umum dibanding dengan rumusan tujuan pembelajaran yang sifatnya lebih khusus. Nah, baik, kita amati kembali file yang di dalamnya tadi ada
rumus tujuan pembelajaran. Jadi harusnya ini menjelaskan tekanan itu dijelaskan lagi lebih detail ya. Lebih detail. Oh, ini menjelaskan pengertian. Tadi ada tidak menjelaskan pengertian. Sebenarnya ini sudah dijelaskan lebih lanjut, tapi masih perlu dipecah ke dalam komponen-komponen. Jadi tujuan pembelajaran ini menggambarkan apa-apa saja yang akan nanti ada di soal evaluasi kita, ya. Jadi kalau misalnya hanya 3 ya terbataslah kita di evaluasinya. Coba bandingkan dengan yang ini. Ini lebih banyak kan, berarti ini akan lebih kelihatan apa-apa yang ada di dalam evaluasi kita. Namun kalau untuk ini masih belum menggunakan format ABCD ya. Mengamati ini berarti peserta didiknya sudah ada ya, disatukan di atas. Jadi anggap sajalah semua peserta didik ini berlaku. Berarti audiensnya ada, ini behaviornya ada. Ini kondisinya yang tidak ada dengan cirinya yang tidak ada ya. Nah, apa fungsi dari ketika keempat-empatnya ini ada? Coba kita masuk kembali di tadi rumusan ini. Misalnya nih, yang di rumusan ini, diberikan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari peserta didik dapat mengklasifikasi. Nah, kalau rumusan ini ya, rumusan tujuan pembelajarannya seperti itu, Ibu coba masuk dulu ya, biar bisa langsung di enter bagian ini tadi. Supaya Ibu bisa menulis di sini. Diberikan daftar peristiwa. Bisa jadi soalnya akan seperti ini. Misalnya ini, untuk aduh, ini keluar ya. Ibu slideshow kembali dulu untuk memudahkan. Kita pilih pen supaya bisa menuliskan ya sesuatu. Jadi kalau misalnya tadi berdasarkan rumusan tujuan tadi diberikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, maka rumusan soal kita bisa jadi begini. Perhatikan daftar peristiwa berikut. 1. Telur digoreng. 2. Besi berkarat. 3. Es meleleh. 4. Air mendidih. 5. Sampah membusuk. 6 ya, dan ini adalah ini kondisi yang kita berikan ya. Jadi ada daftar peristiwa yang ada dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik dapat mengklasifikasi contoh perubahan fisika. Nah, berarti soalnya bisa seperti ini. Dari atau langsung saja yang termasuk contoh peristiwa perubahan kimia adalah titik. Boleh ini soalnya dalam bentuk isian atau boleh juga dalam bentuk pilihan ganda ya. Misalnya nih sampai misalnya 1 dan 2, 3 dan 4 ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki rumusan tujuan pembelajaran di dalamnya ada A, B, C, D, itu dengan mudah juga kita akan sebenarnya secara tidak langsung telah memiliki soal evaluasi karena sisa diikuti itu tadi tuntutannya di tujuan pembelajaran ya. Nah, mungkin itu ya. Semoga melalui penjelasan ini Anandaku sekalian akhirnya paham apa esensi dari tujuan pembelajaran. Jadi, yang namanya tujuan pembelajaran berarti harusnya itu yang tercapai. Nah, untuk mengetahui ketercapaiannya harusnya dievaluasi. Apa yang dievaluasi? Apa yang dilakukan kepada peserta didik? Alangkah bagusnya kalau tujuan pembelajarannya dirumuskan dalam bentuk format ABCD. Baik, demikianlah untuk pembahasan terkait dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Semoga bisa dipahami. Kita akan masuk di bagian yang lain, yaitu tambahan terkait dengan penyusunan RPP, yaitu di analisis KKM dan format LKPD.